Selamat sejahtera bos semuanya, kita kembali kuliah. Mata kuliah kita pendidikan anti korupsi. Kemarin minggu sebelumnya kita sudah mengetahui tentang definisi dari korupsi tersebut. Nah, sudah satu kata yang tersirat tentang korupsi itu artinya busuk. Ya. Sesuatu yang busuk, kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, pokoknya semuanya hal-hal yang berbau negatif. Sekarang kita sedikit bahas tentang lanjutan yang kemarin tentang bentuk korupsi. Ada beberapa bentuk korupsi baik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau ASN, penyelenggara negara, maupun yang dilakukan oleh masyarakat ke penyelenggara negara. Antar penyelenggara negara bisa jadi, dan juga bisa jadi antara masyarakat sendiri ke penyelenggara negara, ke ASN, TNI, Polri, dan lain-lainnya. Ada beberapa bentuk menemek kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ada gratifikasi. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang gratifikasi di kampus, gitu ya. Yang pertama tuh bentuk korupsi itu kerugian keuangan negara. Yang pasti namanya korupsi semuanya eh, tujuannya bukan tujuan, semuanya pasti berdampak pada kerugian keuangan negara. Yang pertama tuh melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Ini kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara. Kebanyakan memang para penyelenggara negara menyalahgunakan yang namanya kewenangan mereka. Mereka mungkin punya posisi yang strategis, menjadi kepala bidang, mungkin menjadi kepala dinas, wali kota, gubernur, bupati, dan lain-lainnya. Mereka punya kewenangan, mereka punya kekuasaan, mereka salah menggunakan kewenangan mereka, salah menggunakan kekuasaan mereka, akhirnya mereka terjerumus yang namanya kegiatan korupsi, kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua itu pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Jadi mereka bisa lebih seperti ini. Contohnya kalau orang membuat KTP, gitu ya. Ini contoh, sebagai contoh saja. Jadi kebanyakan eh, pembuatan KTP ini malah yang seharusnya gratis, malah ada jasanya, gitu ya. Misalnya seperti ada oknum yang bekerja di dinas catatan sipil. Mereka di sana, si oknum ini bertugas untuk membuat KTP. Selesai KTP-nya, KTP sudah selesai, akhirnya dia meminta, ya, dia meminta meminta sejumlah uang, karena dia merasa seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, seolah-olah kita punya utang kepada dia, gitu. Karena dia telah, si oknum ini telah menyelesaikan KTP kita, seolah-olah kita punya utang, dan dia meminta sejumlah uang untuk jasanya dia, seperti itu. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanlah merupakan utang, gitu. Tapi kebanyakan, walaupun si oknumnya tidak meminta, malah ada yang saya bilang tadi,
masyarakatnya yang memberikan ke si oknum tersebut. Akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi budaya terus menerus yang mungkin sampai sekarang ini masih ada seperti itu. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima memotong pembayaran. Nah, ini mungkin antara pegawai negeri sipil ya, pegawai negeri sipil atau operator negara atau penyelenggara negara gitu ya. Ada kegiatan yang ada dananya, seharusnya boleh dana sosial mungkin seperti itu ya. Dana sosial tadi yang seharusnya disalurkan mungkin 1 juta ke masyarakat malah dipotong gitu ya, seharusnya 1 juta malah diberikan hanya 900.000 gitu ya. Itu kan jalan pemerasan juga seperti itu ya. Dengan dalih dia, kalau kalian tidak mau menerima 900.000, saya tidak akan mencairkannya seperti itu ya. Ada dana sosial, saya akan cairkan dana sosial kepada kalian, tapi harus harus ada potongan ke saya. Nah, itu kan pemerasan. Itu contoh-contohnya. Dan juga tadi memaksa memberikan sesuatu atau membayar. Bentuk korupsi lainnya adalah penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. Uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain untuk membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri atau petugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan saja dia memasukkan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi penggelapan dokumen bisa dibilang sini. Pasti ini berujung-ujungnya kepada uang juga seperti itu. Yang seharusnya kita buat ada anggaran dalam pembelian laptop seperti itu contohnya, dalam sebuah kedinasan, dalam sebuah kantor. Jadi ada unit laptop yang harus dibeli, ada unit komputer harus dibeli, yang seharusnya harganya itu mungkin 4 juta. Ada pemalsuan buku kas, seperti kita contohkan buku kas lah seperti itu. Daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, dananya dimakan atau dananya itu dinaikkan seperti itu. Penggelapan dalam jabatan, dia memberi jabatan, dapat kewenangan, dia mengerjakan, akhirnya dia menggelapkan uang atau menggelapkan surat-surat berharga dengan sengaja pastinya, dan untuk memperkaya diri sendiri. Penggelapan juga bisa dikatakan merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang atau akta atau surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Itu merusak, ada bukti-bukti otentik bisa digunakan seperti tadi mungkin dari kwitansi, hitungan dokumentasi dengan dana real, AGA, terus agar si dana real ini tidak diketahui orang lain, akhirnya dirusak atau membuat tidak dapat dipakai dibuat tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Atau walaupun bukan dia, tapi dia membiarkan orang lain, si oknum tadi membiarkan orang lain menghilangkan atau menghancurkan atau merusak surat-surat atau akte-akte seperti itu. Tidak hanya kita atau tidak hanya si oknum tadi, tapi misalnya kita tahu dan kita dengan sengaja membiarkan orang melakukannya, kita juga masuk dalam jajaran si koruptor tadi, jajaran orang yang merugikan negara gitu ya. Kalau kita ada lihat mungkin saudara kita gitu ya, membayar gitu ya, sejumlah uang kepada oknum penyelenggara negara dalam pembuatan KTP gitu ya. Kita tahu dan kita biarkan, nah kita juga masuk sebenarnya dalam jajaran orang yang merugikan negara gitu. Sebenarnya apa yang harus kita buat? Ya
melaporkannya.